Bocil ini terlalu cerdas. Ia dijuluki anak ajaib dalam dunia catur. Lihatlah bagaimana ia sedang melawan 30 orang sekaligus. Bahkan tidak ada satupun lawan-lawannya ini yang bisa memenangkan pertandingan, padahal mereka semua adalah murid komite catur di negara ini. Sedangkan anak ini baru saja mempelajari catur dalam beberapa bulan. Bagaimana tidak jago, ternyata anak ini adalah murid dari seorang master pemain Go, yaitu Cho Hyun Hyun. Tuan Cho adalah satu-satunya pemain Go yang berhasil menjadi juara dunia dari Korea, dan bahkan ia mengalahkan seorang master dari Tiongkok yang merupakan tempat asal catur Go ditemukan. Kemenangan Cho menjadi berita utama di mana-mana dan kepulangannya ke tanah air tentu disambut dengan meriah. Beberapa bulan setelah kemenangan Tuan Cho, permainan Go menjadi sangat terkenal dan diadakan festivalnya. Di sini Tuan Cho juga hadir sebagai pelatih. Dalam festival ini ada salah satu anak yang menarik perhatian, yaitu Lee Chang-ho. Tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkannya di sini sampai membuat Tuan Cho penasaran dan mencoba ingin bermain dengannya. Anak ini pun terdiam setelah dikasih paham sama sang juara dunia permainan Go. Bahkan ia pun tak terima dikalahkan oleh seorang juara dunia sampai ia ingin meminta tanding ulang. Anak ini tidak terima setelah dikalahkan seorang juara dunia catur Go. Ia meminta tanding ulang dan sang juara pun memberikan tantangan jika anak ini bisa menyelesaikan pola yang diberikannya, maka Tuan Cho akan datang menemuinya untuk bermain sekali lagi. Karena sangat ambisius ingin memenangkan semua permainan Go, anak ini pun sampai menghabiskan semua waktunya untuk memecahkan teka-teki yang diberikan oleh Tuan Cho. Ayahnya pun sampai marah karena ia tak pernah belajar pelajaran sekolah. Tuan Cho memang senang sekali mencari anak-anak berbakat dalam permainan Go. Namun kali ini saat seorang pejabat ingin membayar Cho dengan sangat mahal untuk melatih anaknya, Tuan Cho malah menolak dan mengatakan anaknya tidak ada bakat sama sekali. Ternyata Tuan Cho sangat kesal karena pejabat tadi mengatakan permainan Go adalah permainan yang konyol. Permainan Go adalah harga diri bagi Cho dan ia tak peduli walaupun harus melewatkan kesempatan mendapat uang yang banyak. Saat pulang, Tuan Cho kaget mendapat surat dari Lee Chang-ho bahwa ia sudah menyelesaikan teka-teki yang diberikan Tuan Cho. Tentu saja Tuan Cho akan menepati janjinya dan datang jauh-jauh ke rumah anak berbakat yang ingin bermain dengannya. Lee mengatakan jika menang ia meminta Tuan Cho untuk menjadi gurunya. Seorang juara dunia permainan catur Go akhirnya menerima tantangan dari seorang anak yang ingin menjadikan Tuan Cho gurunya. Mereka sudah bermain sepanjang hari dan ternyata Tuan Cho kalah. Entah dia memang sengaja mengalah atau memang anak ini benar-benar sangat ajaib. Untuk menepati perjanjian sebelum bermain tadi, Tuan Cho pun akhirnya setuju menjadikan Lee Chang-ho muridnya. Teman-teman, Tuan Cho pun heran mengapa dengan mudahnya ia menerima seorang murid yang masih sangat muda. Lee Chang-ho pun harus pergi jauh meninggalkan desa tempat tinggalnya dan ia akan tinggal di rumah Tuan Cho selama berlatih. Untunglah semua keluarga Tuan Cho menerima kehadiran Lee dengan sangat baik. Bahkan mereka sudah menganggap Lee seperti anak sendiri. Saat Lee sedang berjalan sendiri, ia melihat ada markas komunitas catur Go dan ia pun mengatakan ingin melawan pemain terbaik di sini untuk latihan. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang bocil bisa mengalahkan semua pemain Go terbaik di sini dan bahkan ia bisa mengalahkan puluhan orang sekaligus. Pantas saja seorang dunia mau menjadikannya murid. Saat Lee sedang bersenang-senang, gurunya pun sedang menjalani turnamen penting dan tentu saja Tuan Cho bisa menang dengan mudah.